Oke, selamat datang di video gua. Ini mungkin bisa dibilang adalah video pertama di tahun 2022 ya. Jadi udah lama gua nggak buat video juga. Udah berapa minggu gua nggak upload video. Seperti judulnya ya, gua akan memberitahu kalian gear-gear apa yang gue pakai dalam membuat video, sekaligus harapan gue untuk tahun 2022 ini. Oke, pertama-tama seperti dalam judulnya, gue akan memberitahu peralatan apa aja yang gue pakai dalam membuat video dan mengedit video, mulai dari alat rekamannya, tripodnya, alat mengeditnya akan gue kasih tahu di video ini. Sekaligus ini jadi video pertama di tahun 2022 yang ada di channel YouTube gue. Dan di akhir video gue akan memberikan resolusi untuk tahun 2022, apa yang gue harapkan di tahun 2022 untuk channel gue ini. Untuk pertama, gue ngerekam seperti yang kalian lihat ini. Sekarang gue ngerekam, gue itu sebenarnya nggak pakai kamera sama sekali ya, jadi gue nggak punya kamera, jadi gue itu memanfaatkan apa aja yang ada. Seperti yang sekarang ini gue pakai menggunakan handphone Samsung S8, yang mana itu gue beli itu X Jepang ya, jadi dia itu AU ya. Tapi gue belum sempat bikin review videonya. Tapi ya seperti yang kalian lihat, ini adalah HP Samsung S8 untuk merekam video. Itu ngerekam untuk video utama ya. Sedangkan biasa gue menggunakan kamera juga yang kedua, supaya mendapatkan dua angle gitu. Jadinya gue menggunakan satu lagi handphone. Bentar gue ambil dulu. Oke, jadi handphonenya adalah Samsung Galaxy S7. Jadi HP yang kedua ini gue pakai juga untuk merekam untuk angle tambahan ya. Jadi gue merekam menggunakan dua angle, yaitu menggunakan HP Samsung S8 dan yang kedua menggunakan 7H gitu. Dan untuk tripodnya gue kasih lihat juga. Jadi ini tripod yang biasa gue pakai untuk rekam ya. Seperti yang gue pakai sekarang juga ini. Sekarang gue pakai tripod. Jadi gue punya tripod Wavefang. Ini sebelumnya udah pernah gue bikin videonya, udah pernah gue review. Kalian bisa cek aja. Ini harganya murah ya buat kalian yang mau beli tripod untuk pemula, buat belajar meskipun bukan untuk profesional. Kalian beli aja tripod Wavefang. Gue punya dua. Yang satu ini yang biasa gue pakai buat HP kedua gue, Samsung Galaxy S7. Dan yang sekarang gue pakai buat ngerekam sekarang, dia dipakai di Samsung Galaxy S8. Jadi gue punya dua kamera dan dua tripod ya. Lalu gue juga punya tripod satu lagi ya, selain daripada Wavefang ini yang biasa gue pakai ngerekam, yaitu seperti yang lu lihat di belakang gue ya. Yang di belakang gue itu, yang kalian lihat di belakang itu, kalau kalian bisa lihat ya, itu adalah tripod dari brand Mideo yang bisa ngerekam overhead shot. Jadi kalau kalian ngeliat video-video gua yang rekamannya dari atas ke bawah, seperti dari atas itu menyorot ke bawah, itu menggunakan tripod yang di belakang yang overhead shot. Nah, bendanya itu gue beli tripod Mideo overhead shot itu sekitar kurang dari 200.000 ya. Jadi kalau kalian mau ngerekam overhead shot, kalian bisa pakai tripod itu aja. Murah, 200.000 kalian udah dapet tripodnya, horizontal barnya, dan tinggal pakai udah sempurna lah, kalian bisa ngerekam. Bagian pengeditan gue biasanya menggunakan laptop di belakang gue ya. Kalian bisa lihat ya, laptop gue itu terbilang ya cukup mumpuni. Gue kasih tahu aja aspek dasarnya, yaitu laptop itu adalah Asus X555QA, yang mana itu menggunakan AMD A12 dan dia menggunakan grafiknya AMD Radeon R7, dan RAM-nya udah gue upgrade ya. Jadi bawaannya itu tadinya 4GB, terus gue tambahin lagi satu keping RAM sekitar 200.000, jadi 8GB. Dan menurut gue pribadi sih ya, kalau mau ngedit video itu sebenarnya lambat banget. Jadi misalkan gue ngedit nih video untuk resolusi Full HD, Full HD 1080p dengan durasi misalkan 20 menit, gue bisa rendernya itu sekitar di atas durasi video yang gue buat, bisa 25, 30, bahkan bisa sampai 1 jam. Jadi gitu sih. Jadi emang kendalanya di situ, jadi agak lama sih, tapi bisa. Cuman paling kalau mau ngedit video yang layarnya bertumpuk, kayak video layarnya numpuk, audionya numpuk, ditambah lagi pakai grafik, wah itu cukup bikin menguji kesabaran sih itu.
buat gue pribadi ya, tapi bisa. Jadi menurut gue apapun alatnya kalau lu niat sih bisa sih sebenarnya. Oke, jadi untuk peripheralnya atau aksesoris tambahannya dalam gue mengedit, yaitu gue menggunakan headset juga. Headset gue ini headset Havit. Sebenarnya udah pernah gue review juga dan pernah gue upload videonya. Kayak gini ya, gue kasih lihat ya. Ini headsetnya gue beli murah cuma 80.000, cukup berguna. Cuman dia ininya udah ngelupas ya, jadi nanti gue kasih b-roll yang masih bagusnya aja. Jadi gue kalau ngedit ya pasti pakai headset, karena gue nggak suka kalau misalkan nggak pakai headset itu gue nggak bisa nakar suaranya berapa suara yang mau gue tinggikan itu skalanya berapa. Jadi lebih enak pakai headset dan nggak berisik juga kan, jadi bisa ngedit malam-malam, karena kan gue biasanya ngedit malam-malam ya. Untuk keyboard, gue menggunakan keyboard Armageddon, sama sebelumnya juga pernah gue review juga, itu mechanical keyboard. Itu gue beli di sekitar 250.000, bisa nyala gitu, lampunya bisa dimatiin, nanti gue tampilin juga b-rollnya. Jadi cukup bagus ya, cuman ya seperti karena dia mechanical keyboard yang mana menggunakan blue switch, jadi dia sedikit berisik kalau diketik. Jadi ya nggak apa-apa lah, cuman mungkin untuk kedepannya gue bakal custom keyboard gue ini. Jadi keycapsnya mau gue ganti semua, jadi berwarna gitu, mau gue custom. Tapi kalau ada duit ya ntar, karena itu pasti makan duit juga, karena keycapsnya itu kan satu set bisa 250.000. Lalu oh ya, untuk audio, untuk perekaman audio biasanya gue menggunakan mikrofon kondenser tipe BM 800 kalau nggak salah ya, yang kalian lihat di belakang gue ini ya. Mungkin agak ngeblur ya, soalnya gue pakai fokusnya ke gue, tapi belakangnya gue bikin ngeblur. Itu mikrofon kondenser BM 800, cukup bagus. Jadi kalau gue mau bikin tutorial tips download atau tips apapun itu, gue biasanya pakai itu ya. Ya lumayan lah, gue nggak bisa bilang bagus-bagus juga. Dan gue beli itu di harga sekitar 250.000-an. Lalu sisanya gue nggak ada lagi, kayaknya itu aja sih ya. Jadi cuman 2 kamera HP, 2 tripod kalau gue rangkum ya, terus 1 tripod overhead shoot, 1 keyboard mechanical, headset, mikrofon ya, tadi udah gue sebutin mikrofonnya. Lalu ya udah, kayaknya itu aja. Sisanya paling setup gua. Oke, jadi gue kasih tahu setupnya. Di sini sebenarnya gue punya 2 setup dalam rekam video ya. Pertama, setup biasanya gue pakai untuk unboxing barang. Nah, itu dia arahnya di sebelah kanan. Jadi kalau kalian lihat di sini nih, dia arahnya di sebelah kanan. Ini kan tempat gue ngedit nih, ada laptop gue kelihatan ya. Nah, dia arahnya di sebelah kanan. Nanti gue kasih b-rollnya juga. Itu setup yang biasa gue pakai untuk unboxing video gitu. Apapun sih sebenarnya ya. Jadi dia bisa nge-record dari depan, karena kan ruangan depannya itu dia kosong. Jadi gue bisa nge-record dari depan sama dari atas gitu, menggunakan tripod dari video tadi itu. Lalu setup kedua yaitu yang meja putih belakang ini, kalian lihat. Nah, meja putih ini sebenarnya adalah meja bekas, tapi gue lapisin lagi pakai wallpaper sticker. Wallpaper stickernya itu ya gue udah ada videonya juga, kalian bisa tonton ya videonya. Jadi semua setup gue lapisin pakai wallpaper sticker. Nah, setup kedua gue ini dia nggak bisa nge-record dari depan ya, biasanya untuk nge-record dari atas aja gitu. Jadi gue kalau mau bikin footage dari atas, itu footage b-roll itu ya pakai background yang meja putih ini bisa. Tapi gue nggak pernah bikin rekam video kayak gue dari depan begini menggunakan meja putih, ribet lah, mejanya harus taruh di depan gitu. Jadi gue ini cuman buat rekam dari atas atau bikin b-roll aja gitu buat footage. Tapi kalau untuk unboxingnya gue biasa pakai di sebelah kanan yang warna hitam ini, yang sebelah kanan. Jadi meja gue ini ada 3, yang hitam 1, yang 1 buat ngedit, yang ada laptopnya ini, dan 1 yang putih juga yang biasa gue setup kedua. Jadi gue punya 2 setup. Sisanya nggak ada sih, paling sisanya barang-barang yang gue pernah review gitu. Kayak ada tas gitar juga di depan, mungkin gue kasih lihat nanti. Gue mungkin untuk resolusi tahun ini sih 2022 pengennya sih ya, mungkin gue akan ganti ke kamera, mungkin gue kalau misalkan channel ini
bertumbuh gitu, gue kalau bisa sih pengennya kamera ya, mungkin nggak terlalu mahal sih ya, mungkin kayak Canon SM100 yang basic aja, karena handphone gue yang Samsung Galaxy S7 itu dia baterainya cepet boros, apalagi kalau udah dipakai buat ngerekam gitu cepet boros gitu. Dan pengennya kedua sih, gue pengen di belakang gue ini gue kasih kayak semacam monitor eksternal gitulah, jadi biar lebih estetik, lebih bagus gitu, dan ngeditnya lebih luas. Cuman kalau ganti laptop gue rasa enggak ya, karena menurut gue masih bagus banget ya, laptop gue masih bisa lah gitu, karena kan gue ngedit masih di level resolusi 1080p gitu, jadi nggak terlalu tinggi lah, buat apa juga ngedit ke atas kan biasanya orang nonton yang 480, 720 juga udah bagus kan. Jadi gue masih di stay di 1080p, nggak sampai ke atas, nggak sampai 1440, apalagi sampai 2K gitu, aduh enggak lah, kayaknya berat banget. 1080 standar lah kalau buat gue. Ya gue harapannya gitu sih, semoga tahun 2022 ini gue bisa upload video lebih banyak. Di tahun kemarin ya untuk channel TDF ID ini 2021 gue cuman bisa upload sekitar 27 video, sedikit banget, karena gue ya nggak terlalu ini sih ya, rutin ya, karena gue siangnya kerja gitu. Tapi semoga tahun 2022 ini uploadnya bisa videonya lebih banyak gitu, mungkin 50-60 video ya minimal, target gue sih ya. Jadi minimal sebulan itu 5 video, jadi 12 bulan itu ada 60 video target gue gitu. Untuk kontennya sendiri bisa apa aja sih ya, bisa apapun yang gue suka sih sebenarnya basicnya. Jadi bisa review barang, tips tutorial software yang gue suka ya, lalu mungkin kayak video-video gambar gitu bisa juga ya. Kita lihat ke depannya aja, pokoknya apa yang gue suka gitu, yang kira-kira menurut gue menarik ya, kayak gitu sih. Oke, gue rasa segitu aja untuk video kali ini ya. Semoga di tahun 2022 ini bisa lebih baik ya, dan resolusi gue bisa tercapai ya. Dan semoga juga bisa 2022 ini bisa tembus 1000 subscriber ya, sampai video ini buat masih 27 subscriber. Semoga sih, semoga ya, nggak tahu juga sih ya, semoga. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian bisa paham sama jelas sama video yang gue buat, dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe 27 orang ini. Goodbye.